Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya ingin sampaikan kebenaran firman Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dalam iman, pemahaman, pengertian tentang kehendak daripada Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Tema yang saya angkat yaitu meraih hidup berkemenangan sampai usia tua. Bacaan kita di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, semua manusia pasti akan menjadi tua dalam pengamatan yang kita yakini bahwa di balik keringkihan fisik lanjut usia yang memang akan makin melemah karena mekanisme alamiah, masih tersedia kebijakan dan hikmat. Jadi pernyataan firman Allah bahwa harus berubah serupa dengan gambaran Allah di dalam 2 Korintus 3:18 harus terus-menerus terjadi sehingga masa tua, bahkan hingga menjelang akhir hayat. Kita akan membaca dulu di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana di dalam pernyataan firman Allah, di dalam apa yang sedang terjadi di dalam suatu kehidupan, di dalam iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terus-menerus diperbaharui menuju kepada gambaran anaknya. Dan di sini kita akan melihat itu akan terjadi hingga masa tua, bahkan hingga menjelang akhir hayat dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, pertama kita akan melihat tentang manusia lahiriah. Semakin lama semakin merosot dan semakin berkurang. Berkurang tenaganya, berkurang nafsu makannya, berkurang pendengarannya, berkurang daya pikirnya. Nah, di sini saudara-saudara bagaimana kemerosotan yang terjadi dalam satu kehidupan di dalam tubuh jasmani ini. Ini yang disebut manusia lahiriah yang semakin hari semakin menurun. Namun kita akan melihat tentang manusia batiniah. Semakin hari semakin dibaharui, semakin bertambah usia, semakin bertambah dewasa iman kita, dan bertambah dalam pengenalan pribadi akan Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara ada satu perbandingan atau perbedaan antara jasmani dan manusia batiniah ini. Bagaimana supaya kita dapat meraih kemenangan dalam hidup bahkan sampai usia tua? Kita akan mempelajarinya supaya kita dapat memahami kondisi-kondisi daripada keadaan manusia secara lahiriah yang semakin merosot. Namun kita akan melihat bagaimana supaya kita dapat meraih yaitu kemenangan dalam hidup bahkan sampai usia tua. Pertama yaitu tidak mudah putus asa. Di dalam ayat yang pertama di dalam bacaan kita, yaitu
2 Korintus 4 ayat yang pertama kita akan membacanya supaya kita dapat mengerti dan memahami ayat yang pertama di dalam 2 Korintus 4. Kita akan melihat di dalam berita daripada firman Allah bagaimana kondisi daripada kehidupan manusia, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 kita akan membacanya. Maksud saya ayat yang pertama, 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya, jadi tidak mudah putus asa. Dalam dunia ini kita sering diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Tetapi kita mau seperti Rasul Paulus, bahwa penderitaan yang dialaminya ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 kita juga akan melihatnya bagaimana disebutkan penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Demikian dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini saudara-saudara, supaya kita dapat memahaminya. Mengapa banyak orang mudah patah semangat? Karena menganggap seolah-olah penderitaannya itu begitu berat, karena lupa akan janji Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan oleh firman Allah demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian dikatakan oleh firman Allah, supaya kita tetap, yaitu tidak mudah putus asa. Nah, ini yang akan menuntun sampai kepada lanjut usia, ya, untuk dapat beroleh kemenangan di dalam iman. Dan yang kedua, tetap mengucap syukur. Ya, disebutkan di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengatakan mengucap syukurlah pada waktu kita sedang diberkati melimpah, keluarga tanpa masalah, anak-anak sehat semua. Tetapi Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu disebutkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi seburuk apapun kondisi kita, Tuhan mengatakan kita harus tetap, bahkan selalu mengucap syukur. Dan yang ketiga, arahkan perhatian kepada Tuhan, disebutkan di dalam ayat yang ke-18. Ya, di sini disebutkan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya, kita jadikan Tuhan dan perkara-perkara sorga sebagai fokus utama hidup kita. Kondisi kehidupan hari-hari ini yang sangat atau yang syarat dengan kesibukan dan persaingan dapat menjadi godaan untuk kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai fokus utama hidup kita. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini saudara-saudara peringatan daripada firman Allah, supaya kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini saudara-saudara hal-hal yang diungkapkan melalui berita firman Allah pada hari ini, supaya kita menjadikan posisi hidup kita yang sedang mengalami pembaharuan, perubahan menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kesegambaran dengan Allah. Meskipun tantangan banyak untuk menekan kehidupan kerohanian, namun kita tetap akan bertahan karena mengingat kemuliaan yang akan kita terima adalah lebih baik, lebih besar daripada apa yang kita alami sebagai penderitaan. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan beberapa kalimat demikian. Kita utamakan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk tetap tegar menghadapi permasalahan dan tampil sebagai pemenang di tengah segala problema yang melanda kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhirinya, saya mau berdoa bagi kita bersama agar di dalam kehidupan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan pimpinan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Berkat kemurahan dan anugerah daripada Tuhan atas kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan dengan bertekun, dengan berharap, dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus yang terus menerus memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan pada hari ini, kami senantiasa mau mengingat akan kondisi kehidupan manusia secara lahiriah yang semakin hari semakin merosot. Namun di dalam manusia batiniah ini Tuhan, kami terus menerus diperbaharui untuk beroleh kekuatan, untuk yaitu kami senantiasa memperoleh yaitu pimpinan daripada Tuhan menuju kepada kesegambaran dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, pada berita firman Allah pada hari ini mendorong di dalam iman kami untuk kami tetap bertekun di dalam iman, untuk kami tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang senantiasa menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh kehidupannya. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaannya Tuhan berkati. Dan apapun yang sedang dialami, baik itu sakit penyakit, kami berdoa Tuhan menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah-masalah yang dihadapinya, Tuhan menjanjikan untuk memberi jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada waktu atau hari mendatang kami, agar kami beroleh penyertaan, perlindungan daripada Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya apapun, sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengalaskan doa kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.